Nah, Bapak Ibu, apabila kita mencermati ibadah di bulan Ramadan yang kemarin, apakah kita sukses atau tidak? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di subuh hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2022 kita masih bisa bertemu di Masjid At-Taqwa, dan mudah-mudahan berangkatnya Bapak Ibu ke pengajian ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan ini sebagai wasilah agar Allah memudahkan langkah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salat subuh yang barusan kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan sebagai penghapus dosa-dosa kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ya. Nah, Bapak Ibu, apabila kita mencermati ibadah di bulan Ramadan yang kemarin, apakah kita sukses atau tidak? Ya tentu jawabannya kita balik lagi ke diri sendiri. Apakah amal kita untuk 11 bulan ke depan meningkat atau tidak? Kalau meningkat, alhamdulillah, mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan orang-orang yang sukses. Namun apabila ternyata stuck, Pak, masih tetap sama, berarti rugi. Tapi apabila ternyata Syawal lebih buruk dibanding dengan Ramadan, yang berarti kita termasuk orang-orang yang celaka atau yang dilaknat oleh Allah. Nah, sebelum kita menjelaskan apakah kita sukses atau tidak, maka Bapak Ibu harus tahu dulu pengertiannya dulu. Apa pengertian sukses menurut Allah? Karena sukses menurut manusia itu bisa saja kita mempunyai banyak uang, itu bisa disebut sukses. Kemudian kita mempunyai mobil yang banyak pun itu bisa disebut dengan orang sukses. Kemudian kita mempunyai kendaraan yang banyak, karir cemerlang, itu pun bisa dikategorikan orang sukses. Itu kalau kita mengacunya kepada sukses versi dunia. Namun apabila kita mengacunya kepada versi Allah yang saya sebutkan barusan, itu belum tentu disebut orang sukses. Mengapa demikian? Karena yang disebut sukses versi Allah itu hanya 2 kata, Ibu, atau 2 kalimat. Nah, apa yang 2 kalimat itu? 1, apabila kita diampuni dosa oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itulah orang yang disebut sukses. Saya ulang lagi, Pak. Orang yang disebut sukses versi Allah itu 1, diampuni dosa oleh Allah, dan yang keduanya dimasukkan ke dalam surga. Nah, amal kemarin, Bu, ada di Ramadan yang bisa menjadikan kita diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Apa itu? Salah satunya saum Ramadan. Hadisnya jelas, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum Ramadan kemudian atas dasarnya iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya oleh Allah diampuni. Yang kedua dalilnya Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana ini puasa diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan dengan saum ini engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di mana tempat orang yang bertakwa di akhirat? Quran surat ketiga ayatnya 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan, yang dipersembahkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti betul Pak, apabila kita ingin menjadi orang yang sukses, maka bulan kemarin ada satu ibadah yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang jadi masalah sekarang seperti ini Pak, saum yang bagaimana yang bisa menjadi ampunan bagi Allah, dan saum yang bagaimana yang bisa mengantarkan diri kita ke dalam surga. Nah, berarti di sini ada syarat dan ketentuan. Berarti bukan saum yang seenaknya, bukan saum yang asal saum, melainkan saum yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ada hadis yang menerangkan Allah tidak akan menerima saum orang yang mulutnya tidak terjaga atau lisannya tak terjaga. Engkau saum tapi ngomongkeun we batur, sah saum nama, namun pahala dari Allahnya bisa saja berkurang. Jadi karena yang membatalkan saum kan makan minum bersendama, tapi pahala saum inilah yang bisa berkurang. Nah, ini Bu targetnya. Nah, jadi Bapak Ibu, target ini kemarin tercapai tidak ketika Ramadan? Satu, menjadi orang yang bertakwa, kemudian menjadi pribadi yang berilmu, kemudian menjadi orang yang bersyukur, kemudian menjadi orang yang berada dalam petunjuk Allah atau di jalan yang benar, kemudian yang terakhirnya menjadi pribadi takwa lagi Pak. Takwanya ada dua, dan yang paling unik di ayat ini adalah semua target Ramadan oleh Allah ditulis dengan menggunakan fiil atau kata kerjanya bukan kata kerja lampau Pak, tapi kata kerja fiil mudhari. Nah, apa fiil mudhari ini? Fiil mudhari ini adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan dilakukan saat ini, sedang berlangsung dan terus menerus. Berarti target Ramadan ini bukan hanya berlaku di Ramadan saja, tapi harus menjadi amalan-amalan seterusnya. Menjadi orang yang bertakwa berarti terus menerus, menjadi orang yang berilmu berarti terus menerus, menjadi orang yang bersyukur berarti terus menerus, menjadi orang yang diberi petunjuk berarti terus menerus, dan menjadi orang yang berkepribadian takwa pun terus menerus, bukan hanya takwanya takwa musiman. Nah, ternyata yang terjadi di masyarakat bahwa Ramadan itu kemarin sebagai bulan ujian. Nah, kalau sudah namanya ujian, tentu bakal ada liburan. Makanya Bapak Ibu pas dina Syawal liburan terus ya. Jadi asa bebas, hore bebas beres Ramadan. Padahal kata para ulama bahwa bulan Ramadan bulan pendidikan. Kalau namanya pendidikan tentu bakal ada yang namanya ujian. Kapan ujiannya? Ya sekarang, 11 bulan yang akan datang. Kapan kita liburannya? Nanti kita kalau masuk ke surga di akhirat. Jadi Pak, bulan Ramadan, bulan pendidikan. Kapan ujiannya? 11 bulan yang akan datang. Kapan liburan kita? Nanti di akhirat, itu pun kalau kita masuk surga. Dan kalau masuk neraka tidak akan ada liburan. Tapi yang terjadi di masyarakat adalah bulan Ramadan bulan ujian, jadi Syawalnya pasti liburan. Nah, bukan tidak boleh liburan Pak, bukan, silahkan mau liburan, tapi tolong diperhatikan ibadahnya, jangan sampai kendor kembali. Ternyata ketika saya melakukan riset Pak, melakukan penelitian dan tiap tahun saya survei,
Jangankan bapak ibu yang tidak melakukan itikaf, yang itikaf saja itu kebanyakan pas di malam takbir sholat isanya sudah tidak berjamaah lagi. Dan ini Pak, saya terbukti ketika orang yang itikaf, saya sudah berkata ini, kenapa orang yang itikaf pulangnya itu tidak setelah sholat isya? Setelah sholat maghrib kan beres itikafnya, kemudian kita makan dulu, makan bersama dulu, buka puasa, kemudian setelah itu sholat berjamaah maghrib dulu. Nah setelah sholat maghrib berjamaah kan itu tidak lama Pak, jarak maghrib dengan isya itu. Kemarin mah ditungguin Pak. Kenapa di malam takbir nggak ditungguin isyanya? Dan mereka itu kalau pulang di tengah perjalanan pun pasti sudah isya. Pada mah tunggu dulu sampai isya, setelah sampai isya silahkan pulang. Tuh isyanya aman berjamaah. Ternyata di kita kan isyanya kosong lagi masjidnya. Bapak ibunya pun sama, ibunya yang awal-awal kemarin di bulan Ramadan tepat waktu sholatnya, malam takbir mah tepat waktu. Malah ngobrol, malah nggak ada mal kue, kayaknya nggak ada mal kue. Silakan, tapi tolong ini syariat yang ditabrak. Kemudian bapak-bapaknya juga sibuk begadang. Nanti malamnya nggak sholat tahajud, ibunya pun sama nggak sholat tahajud, yaitu sibuk nyian kue, ya. Atau tapi sibuk ngadamel opor, ngalicin acuk yang tidak penting jadi penting, yang pentingnya terabaikan. Terus sholat subuhnya sudah nggak berjamaah lagi, malamnya nggak ngaji lagi. Dan bapak ibu silahkan cek, apakah bulan Syawal tamat nggak ini Quran? Alhamdulillah Bu ya, baru ya Bu, baru Al-Baqarah ya. Kalau bapak ibu kemarin tamat Ramadan, harusnya sekarang minimal tamat lagi. Tapi ternyata kebanyakan manusia Ramadan tamat, dina bulan Syawal mah teu tamat. Pan aneh, padahal sama-sama kan 30 hari. Nah yang jadi masalah kemana aja Pak? Yang harusnya Syawal itu sesuai dengan namanya, Syawal meningkat, berarti ibadah pun harus meningkat. Dan ini sesuai dengan ungkapan yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apabila hari ini lebih baik daripada kemarin, maka orang tersebut adalah beruntung. Hari ini sama dengan kemarin berarti rugi, dan hari ini lebih buruk daripada kemarin berarti orang tersebut celaka atau terlaknat. Nah Bapak Ibu silahkan cek, apakah Syawal lebih baik tidak hidupnya, amalnya dibanding dengan Ramadan? Pasti jawabannya bagus Ramadan. Nah kalau Bapak Ibu mengatakan bagus Ramadan, berarti Bapak tinggal pilih posisi Bapak ada di mana. Apakah ada di posisi 1, apakah ada di posisi 2, apakah ada Bapak di posisi 3. Kalau emang Ramadan lebih baik daripada bulan yang hari ini, kalau ternyata Syawal lebih baik, lebih meningkat, otomatis Bapak mendapatkan posisi nomor 1, yaitu hari ini lebih baik daripada kemarin. Nah, Ustadz, bagaimana ciri-ciri orang yang sukses, Bu? Ciri orang yang sukses bulan Ramadan mah yaitu orang yang di Ramadan tercapai targetnya, gitu aja, Pak. Sama dengan perusahaan, ketika perusahaan menentukan target, misalnya ada apa ya, perusahaan apa ya, jualan lah, penjualannya bebas Bu, penjualan barang, maka si owner akan berkata, barudak ya ayeuna mah targetnya sudah mencapai 2M per bulan ayeuna. Nah ternyata Pak tercapai, ya otomatis istiqomahkan terus kalau sing semangat. Namun apabila ternyata targetnya tidak tercapai, berarti kan perusahaan harusnya tidak sukses Pak. Dievaluasi kan apa yang menyebabkan omset tidak tercapai. Misalnya marketingnya tidur terus, yang keduanya marketingnya malas-malasan terus, kurang kontrol, atau daya beli masyarakatnya ternyata berkurang karena ada krisis ekonomi. Dievaluasi terus. Nah kita pun sama Bu, apa yang menjadikan kita kemarin Ramadan nggak sukses? Dievaluasi, oh ternyata niatnya yang kurang istiqomah, atau kitanya terlalu bermalas-malasan, atau lingkungannya yang kurang mendukung. Dievaluasi Pak. Nah ternyata kita dikategorikan misalnya nggak sukses, berarti tinggal ikutan lagi tahun depan Pak.
remedial. Itu pun kalau Allah izinkan kita untuk menjadi peserta baru Ramadan. Nah ternyata oleh Allah tidak diizinkan Pak, tahun depan ikutan lagi. Berarti tak Ramadan tahun 2022 merupakan Ramadan terakhir buat kita.